Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi dalam video daftar rekomendasi kali ini adalah daftar rekomendasi laptop yang harganya dibanderol di kisaran 8 jutaan dengan prosesor menggunakan AMD Ryzen series. So, langsung saja ini dia daftar yang pertama dari daftar rekomendasi kali ini. Di urutan pertama ada Acer Aspire 3 Slim A314. Acer Aspire 3 ini menggunakan layar IPS berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Kemudian kita pindah di bagian prosesornya. Acer Aspire 3 ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3500U dengan RAM yang berkapasitas 8GB DDR4. Kemudian soal penyimpanan atau storage-nya, Acer Aspire 3 ini menggunakan storage berkapasitas 512GB PCIe NVMe M.2 SSD. Untuk grafik card-nya sendiri, Acer Aspire 3 ini menggunakan grafik card AMD Radeon Graphics dengan sistem operasi berbasis Windows 10 Home. Kemudian untuk harga jualnya sendiri, Acer Aspire 3 ini dibanderol di kisaran harga Rp8.399.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan kedua ada HP 14S FQ0011A. HP 14S ini menggunakan layar IPS berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Kemudian kita pindah di bagian prosesornya. Prosesor dari HP 14S ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 4500U dengan RAM yang berkapasitas 8GB DDR4 3200 MHz. Soal storage atau penyimpanannya, HP 14S ini menggunakan storage berkapasitas 512GB dengan tipe PCIe NVMe M.2 SSD. Kemudian untuk grafik card-nya sendiri, HP 14S ini menggunakan grafik card AMD Radeon Graphics dengan sistem operasi berbasis Windows 10 Home. Untuk harga jualnya sendiri, HP 14S FQ0011A ini dibanderol di kisaran harga Rp8.499.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan ketiga ada Acer Aspire 5A515. Acer Aspire 5 ini menggunakan layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi HD 1366x768 pixel. Kemudian kita pindah di bagian prosesornya. Acer Aspire 5 ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 4500U dengan RAM yang berkapasitas 8GB DDR4. Kemudian soal penyimpanan atau storage-nya, Acer Aspire 5A15 ini menggunakan storage berkapasitas 512GB SSD. Untuk grafik card-nya sendiri, Acer Aspire 5A15 ini menggunakan grafik card AMD Radeon Graphics dengan sistem operasi berbasis Windows 10 Home. Untuk harga jualnya sendiri, Acer Aspire 5A15 ini dibanderol di kisaran harga Rp8.499.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi.
Di urutan keempat ada Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan layar IPS berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Kemudian kita pindah di bagian prosesornya. Prosesor dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 4500U dengan RAM yang berkapasitas 8GB DDR4. Bicara soal penyimpanan atau storage-nya, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan storage berkapasitas 512GB PCIe NVMe M.2 SSD. Pindah di bagian graphic card-nya, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan graphic card dari AMD, yaitu AMD Radeon Graphics, dengan sistem operasi berbasis Windows 10 Home. Untuk harga jualnya sendiri, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini dibanderol di kisaran harga Rp8.899.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan kelima ada Huawei MateBook D14. Huawei MateBook D14 ini menggunakan layar berukuran 14 inci dengan resolusi FHD 1920x1080 pixel. Kemudian kita pindah di bagian prosesornya. Prosesor dari Huawei MateBook D14 ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 3700U dengan RAM yang berkapasitas 8GB DDR4. Kemudian kita pindah di bagian storage atau penyimpanannya. Huawei MateBook D14 ini menggunakan storage berkapasitas 512GB PCIe NVMe M.2 SSD dengan graphic card AMD Radeon Vega 10 Graphics. Huawei MateBook D14 ini berjalan di sistem operasi berbasis Windows 10 Home. Untuk harga jualnya sendiri, Huawei MateBook D14 ini dibanderol di kisaran harga Rp9.899.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah informasi pengetahuan kalian tentang dunia teknologi. So, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.